warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to GSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, lanjut ya. Kali ini kita akan bahas soal kompetensi manajerial untuk semua guru ya, P3K 2021. Nah, teman-teman, jadi memang untuk kompetensi manajerial ini sangat penting ya. Kenapa? Karena nanti misalkan di sekolah teman-teman itu formasinya dia kurang dari jumlah pendaftarnya, maka akan ada perankingan dan itu nanti bukan nilai akhirnya yang dilihat, tapi ada prioritasnya. Yang pertama itu adalah dari nilai teknis. Dan kalau masih sama nanti akan dilihat nilai manajerial mana yang lebih tinggi. Jadi sangat penting bagi kita untuk bisa menguasai dan bisa punya analisa yang bagus dalam memahami soal-soal kompetensi manajerial itu sendiri. Oke, jadi satu lagi sampai sekarang ya, PG untuk P3K itu memang masih belum keluar. Belum resmi keluar baik PG maupun jumlah soalnya itu berapa. Yang sudah resmi kan yang kemarin CPNS ya. Lalu yang muncul nih, beberapa muncul passing grade dan lain sebagainya di konten-konten itu adalah mengacu kepada Permen nomor 4 tahun 2019. Jadi yang P3K kemarin ya, yang terakhir itu. Nah, di situ menyebutkan bahwa nanti untuk kompetensi manajerial sosiokultur itu tidak ada rentangnya. Jadi kalau benar ya dapat poin maksimal sekian, kalau salah ya 0 gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan edaran yang terbaru itu kemarin, yang teman-teman pasti sudah lihat semuanya, ada kisi-kisi, ada alur, ada kemungkinan jumlah soalnya, dan juga tentang rentangnya itu di edaran tahun 2021. Di situ menyebutkan bahwa untuk kompetensi manajerial nanti ada rentang, ada 4 opsi ya, dan nanti rentang skornya dari 0 sampai dengan 4 gitu. Jadi saya sendiri sampai sekarang masih menyimpulkan karena edaran itu lebih baru lagi ya, 2021. Jadi saya masih memakai yang edaran tahun 2021 itu, walaupun tidak menutup kemungkinan nanti akan dipakai sih edaran atau Permenpan nomor 4 tahun 2019 itu kalau misalkan memang sampai mendekati hari H nanti tidak ada pengumuman PG dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, apakah nanti ada rentang atau tidaknya, maka mulai sekarang teman-teman dibiasakan untuk analisanya langsung kita tembak poin yang tertinggi gitu. Jadi untuk poin-poin yang rendah, poin 1, 2 itu udah langsung dieliminasi gitu ya. Jadi mempertinggi kemungkinan untuk dapat kita poin maksimalnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, seperti biasa ketika aku hadirkan video di sini selalu ada tryout dulu yang bisa teman-teman kerjakan. So, yang belum mengerjakan, kerjakan dulu ya, linknya ada di deskripsi. Di situ ada fitur timernya. Kalau misalkan tidak dipakai, tidak bisa dipakai gitu ya, ada link satunya lagi, silahkan bisa teman-teman akses. Jadi berjenjang ya kita belajarnya, kerjakan dulu tryout, nanti disimak video pembahasannya, lalu teman-teman bisa download filenya gitu, jadi lengkap belajarnya. Oke, dan teman-teman silahkan untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, dan juga bagikan ke teman-teman supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Boleh juga komen di bawah ya. Dan follow IG aku di cispi_47 untuk dapat info-info lainnya seputar P3K 2021. Oke, langsung kita bahas soalnya. Let's go. Nah, di sini kita masuk ke kisi-kisi untuk kompetensi manajerial. Memang sebelum kita pelajari lebih dalam lagi, sebelum kita analisa lagi, kita harus tahu dulu kisi-kisinya. Jadi ketika kita analisa, kita nanti hubungkan analisa kita dengan kisi-kisi itu. Jadi kita ketika menjawab soal, kita tidak bingung, kita tidak lari dari aturannya, dari pedomannya itu sendiri gitu ya. Dan untuk kisi-kisi kompetensi manajerial, yang pertama di sini ada integritas, lalu kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain,
pengambilan keputusan, dan juga mengelola perubahan. Jadi itu teman-teman kisi-kisinya, ada 8 kisi-kisi untuk kompetensi manajerial. Silakan teman-teman perdalam lagi integritas itu seperti apa, nanti ciri-ciri soalnya akan muncul hambatan seperti apa, kita harus pilih jawaban yang bagaimana. Nah, itu dari awal sudah harus kita analisa. Buat teman-teman yang mau perdalam lagi, silakan bisa cek video aku ya, di sebelumnya di situ ada kompetensi manajerial ya, ada beberapa video, ada juga sosiokultur. Oke, silakan cek-cek lagi di video aku atau di playlist. Kita langsung bahas ke soalnya ya. Soal nomor 1. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan keyakinan Anda yang sesungguhnya tentang tugas keguruan adalah menampilkan antusiasme dan semangat, merencanakan strategi pengajaran yang meningkatkan minat belajar peserta didik, bekerja sama dengan komunitas profesional lain dalam menunjang keberhasilan, atau D. Membina hubungan positif dengan peserta didik. Oke, di sini kita lihat keywordnya ya, yaitu adalah tugas keguruan. Oke, berarti kita sesuaikan dengan tupoksi kita sebagai guru, tugas, pokok, dan fungsi kita. Lalu kita kaitkan dengan kisi-kisi tadi ya. Soal ini kisi-kisinya adalah lebih ke mana teman-teman? Iya betul, integritas. Oke, jadi disesuaikan dengan kisi-kisi integritasnya, maka mana jawaban yang paling tepat? Sebelum itu teman-teman harus tahu bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru itu ada 4. Ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan juga sosial. Nah, di sini coba kita cermati dulu mulai dari opsi yang A. Di sini adalah menampilkan antusiasme dan juga semangat. Nah, jika seorang guru itu selalu antusias dan juga selalu semangat, maka pastinya dia akan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Dia punya 4 kompetensi itu tadi, gitu. Jadi guru tersebut bisa menjalankan tugas keguruannya dengan maksimal ya, baik nantinya dalam mengajar maupun dalam proses pembelajarannya itu tadi. Nah, di sini untuk opsi yang B, merencanakan strategi pengajaran yang meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, ini masuk ke dalam opsi yang A ya. Jika guru itu sudah antusias dan semangat, pastinya nanti akan merencanakan strategi pengajaran dengan baik, gitu. Lalu nanti juga masuk ke C, guru itu juga akan bekerja sama dengan komunitas profesional lainnya dengan baik juga. Dan guru tersebut juga nantinya akan membina hubungan positif dengan peserta didik. Jadi memang untuk opsi yang B, C, dan D itu masuk ke dalam opsi yang A. Jadi dengan kata lain opsi A ini ketika guru sudah menampilkan antusias dan juga semangat, dia melingkupi semua opsi yang ada di B, C, dan D itu teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A di situ jawabannya. Oke, jadi itu dapat poin maksimal ya. Sementara di bawah itu adalah yang B. Dengan guru itu merencanakan strategi pengajaran, maka memang sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik gitu. Kita lanjut. Dua, bekerja sistematis menurut Anda yang utama adalah ketika A. Bekerja sesuai prosedur dan dengan target fleksibel. B. Bekerja bertahap sesuai rencana memperoleh capaian proses pembelajaran yang lebih baik. C. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh meski dalam kondisi penuh tekanan. Atau D. Bekerja sesuai rutinitas. Oke, langkah pertama di sini adalah kita sesuaikan dulu dengan kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya di sini adalah masuk kemana? Masuk kepada integritas kita sebagai guru ya, tugas kita, tupoksi kita, dan juga nanti orientasi kepada hasilnya yang mana yang akan lebih efektif gitu. Dan di sini kita dapat keyword juga
Ada kata-kata sistematis, jadi memang kita sesuaikan nanti opsi dengan pernyataan pada soal. Kadang itu pernyataan di soal itu jawabannya sudah bagus, tapi dia tidak sesuai dengan konteks atau tidak sesuai dengan pernyataan di soalnya itu. Nah, itu teman-teman kadang yang menjebak, yang pertama. Lalu yang kedua, memang ketika kita menjawab soal itu kita harus sesuaikan dulu dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Apabila di opsi itu nanti jawabannya memang terlalu baik tapi tidak sesuai dengan tupoksi kita, itu di luar dari kewenangan kita, ya itu tidak bisa kita pilih gitu. Jadi tetap sesuaikan dengan tugas pokok kita, tidak boleh melewati atau melampaui dari kewenangan atau apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Nah, di sini kita analisa yang mana yang paling tepat. Disesuaikan dengan kata-kata sistematis. Sistematis itu kan berarti berjenjang ya. Dia berjenjang, lalu ada prosesnya gitu. Kita bekerja sistematis dan ada tujuannya yang jelas. Yang A di sini bekerja sesuai prosedur dan dengan target fleksibel. Oke, memang di sini ada kata-kata prosedur ya di sini. Berarti sudah ada prosedurnya yang jelas, kita sudah sesuai dengan prosedur. Tapi target fleksibel. Nah, ini kalau saya langsung saya eliminasi gitu. Kenapa? Karena berarti dengan target fleksibel itu kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, fleksibel itu kan berarti targetnya santai gitu. Misalkan kemarin kita sudah ada deadline, atau kita tadi pagi sudah ada deadline, tapi ada deadline lagi, ya fleksibelnya kita gimana? Mungkin kita kerjakan deadline yang baru gitu. Padahal kan seharusnya kita selesaikan dulu deadline yang sudah ada, yang berjalan itu harus selesai dulu, baru mengerjakan tugas yang baru gitu. Makanya fleksibel di sini, kata-kata fleksibel itu kurang tepat ya, jangan terkecoh. Yang B, bekerja bertahap sesuai rencana, lalu memperoleh capaian proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, ini bagus ya, karena di situ ada kata-kata di sini bertahap, sudah ada prepare juga ada rencananya, dan nanti dapat capaian yang lebih baik. Ini bagus banget. Lalu yang C, bekerja keras dengan sungguh-sungguh meski dalam kondisi penuh tekanan. Nah, ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Bisa kita eliminasi langsung. Lalu yang D, bekerja sesuai rutinitas. Ini juga bagus sih teman-teman, bekerja sesuai dengan rutinitas. Kenapa? Karena jika kita bekerja sesuai dengan rutinitas, maka pekerjaan kita itu juga berarti sudah sistematis dan sudah biasa kita lakukan sehari-hari dan juga sesuai dengan prosedur gitu ya. Oke, tapi memang yang paling tepat adalah jawaban yang B di sini. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang B. Dia sudah sesuai banget ya, sistematis, di situ bertahap, ada rencananya, dan ada lebih kuat lagi, memperkuat lagi, di situ ada kata-kata dengan capaiannya lebih baik gitu. Dan poin di bawahnya, poin ketiga adalah opsi yang D. Di situ bekerjanya sesuai dengan rutinitas, berarti kita sudah biasa bekerja dengan sistematis. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 3. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah, oke teman-teman, kita dapat dulu keywordnya ya di sini, bahwa di situ keywordnya adalah penghargaan atau reward. Jadi reward yang kita berikan apapun itu bentuknya ya, dan kita berikan secara tepat, itu pengaruhnya positif gitu. Nah, pengaruh positif atau positive reinforcement ini yang dimaksud adalah apa? Kita analisa semuanya. Nah, karena ini adalah berhubungan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan peserta didik, maka ini juga masuk ke kisi-kisi komunikasi gitu. Yang A, membantu siswa melakukan introspeksi diri. Kata-kata introspeksi diri dengan di sini dihubungkan tadi ada penghargaan atau reward ya. Sepertinya untuk nomor 3 ini kurang tepat teman-teman. Lalu yang B, menjadi siswa untuk tidak merendah diri. Ini juga kurang tepat ya, langsung. Pokoknya kalau kita sekarang analisanya sekiranya ada jawaban yang kurang begitu tepat gitu, kita langsung saja eliminasi.
Yang C, menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. Oke, ini bagus ya, jika kita memberikan penghargaan itu akan berpengaruh positif dan akan membuat siswa itu untuk semangat lagi, berusaha lebih giat, jadi dia dapat capaian-capaian yang lebih gitu ya. Bagus, bisa kita simpan dulu. Yang D, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, ini juga tepat ya. Jadi mana sih yang lebih tepat, C atau yang D? Iya, yang lebih tepat adalah yang D di sini teman-teman. Jadi yang dapat poin tertinggi atau nilai maksimalnya adalah yang D. Jadi nih, dengan kita memberikan reward tadi dengan tepat, maka akan berpengaruh positif. Nah, pengaruh itu gunanya adalah untuk membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, jadi nih kadang siswa itu ada yang belum bisa mengenali kemampuan dirinya, ada yang belum percaya diri dengan bakat atau kemampuan yang dia punya. Dengan kita berikan reward, kita berikan penghargaan, baik itu mungkin hanya sekedar pujian ya, maka siswa itu akan lebih bisa mengapresiasi bakat yang dimilikinya. Akan muncul lagi rasa percaya diri, keberanian gitu ya. Bahkan mungkin bakat yang sebelumnya belum disadari oleh peserta didik tersebut. Lalu untuk opsi C di sini memang dapat poin di bawah dari yang D, karena opsi C sendiri nanti bisa kita terapkan setelah kita menerapkan opsi yang D lebih dahulu gitu ya. Penghargaan memang bisa menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat, tapi setelah siswa mengetahui terlebih dahulu kemampuan yang ada di dalam dirinya gitu. Next teman-teman. Soal nomor 4. Sri adalah seorang guru yang bertanggung jawab terhadap satu kelas. Untuk mewujudkan prestasinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan, namun bertepatan dengan jam mengajar Sri. Nah, ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelas. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Sri? Oke, jadi sering ya kita sebagai guru gitu, misalkan kita akan melakukan kegiatan di luar untuk pengembangan diri kita, dan itu di jam pelajaran gitu, makanya kita meminta rekan guru kita untuk menggantikan kita selama kita melakukan kegiatan di luar gitu. Nah, bagaimana sih pendapat teman-teman semuanya mengenai hal tersebut? Oke, kita kaitkan dulu soal nomor 4 ini dengan kisi-kisi. Sudah jelas ya, ini kisi-kisinya masuk ke pengembangan diri. Nah, langsung kita analisa. Yang A, tetap mengikuti kegiatan di luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. Oke, dengan kita kasih imbalan di sini, itu sebagai reward kita, tanggung jawab kita kepada pekerjaan kita ya, makanya rekan guru yang menggantikan kita ya kita berikan imbalan kayak gitu. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan konteksnya? Ya mungkin bisa ya, tapi saya rasa itu belum begitu tepat kalau kita kembalikan lagi ke konteks soalnya tadi, jadi kita simpan dulu. Yang B, fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. Oke, di sini karena memang tupoksi kita itu sebagai guru ya, jadi kita di situ fokus pada kegiatan kita mengajar. Dan itu nantinya bisa kita padukan dengan pengembangan diri kita. Gitu. Jadi di sini tetap kita fokus pada tugas pokok dan fungsi kita itu apa, tapi kita juga masih bisa mengembangkan diri kita gitu. Kita bisa padu-padankan contohnya, misalkan pengembangan diri itu dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Ya, itu kan masuk ke pengembangan diri dan bisa kita lakukan tanpa kita meninggalkan kelas gitu. Atau kita bisa mengikuti kegiatan yang kita ambilnya pada waktu libur sekolah, atau kegiatan pengembangan diri itu bisa dilakukan di luar jam sekolah, misalkan sepulang sekolah gitu. Oke, jadi ini tepat ya sepertinya. Coba kita lihat dulu opsi yang lain.
Yang C, fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar, karena jika Sri berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya. Oke, ini juga bagus teman-teman, karena ini dia juga fokus ke pengembangan diri, karena pengembangan diri itu penting ya. Jadi nanti ketika dia sudah bisa mengembangkan diri, nanti juga akan berdampak lebih besar lagi kepada sekolah gitu. Lalu yang D, fokus pada pengembangan diri karena ada rekan guru yang bisa dititipi, bukan menjadi masalah besar jika Sri mengembangkan diri di luar. Ini juga belum begitu tepat sih, ini hampir dengan yang opsi A tadi. Jadi kita eliminasi yang D dan juga yang A. Nah, di sini menyisakan opsi yang B dan juga yang C. Sebenarnya terlihat ya bahwa opsi yang B di sini lebih tepat. Iya, karena sekali lagi, karena tugas pokok fungsi kita adalah sebagai guru, maka di sini alangkah lebih baik apabila kita dahulukan dulu pekerjaan kita. Ya, kita dahulukan dulu tugas kita, yaitu mengajar. Gitu. Kalau yang opsi C, dia langsung kepada fokus pengembangan dirinya. Ya, dan persoalan atau permasalahan seperti ini apabila solusinya masih bisa kita ambil tengah-tengah, masih ada win-win solution seperti yang poin B di sini, dia masih bisa ngajar, masih bisa juga pengembangan diri, maka alangkah baiknya teman-teman mengambil jawaban yang seperti itu. Jadi kita dapat semua gitu, kita dapat semua ya tugas kita juga kita penuhi, dan juga pengembangan dirinya kita dapat gitu. Tapi apabila nanti win-win solution itu kok tidak bisa kita ambil, ya tidak memungkinkan, karena itu nanti akan bisa menimbulkan masalah baru kemungkinannya gitu ya. Nanti bisa teman-teman lebih prioritaskan dulu kepada tugas pokok fungsi kita gitu. Next, soal nomor 5. Saat ini kasus bullying atau perundungan terjadi di sekolah semakin banyak. Mengetahui ada siswa yang menjadi korban bullying, yang Anda lakukan adalah nah ini benar-benar kasus yang sering banget sekarang terjadi ya, bullying atau perundungan gitu. Sebagai guru kita harus ada di garda terdepan, tidak boleh acuh tak acuh dengan masalah tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita kaitkan dulu soal nomor 5 ini dengan kisi-kisi yang tadi ya. Karena ini ada permasalahan, jadi ini masuk ke kisi-kisi pengambilan keputusan. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengambil keputusan, mengambil sikap, menyikapi hal tersebut gitu. Oke, kita masuk ke opsi yang A. Bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. Ini saya rasa langsung saja kita eliminasi teman-teman. Iya, jadi ya gimana, siswanya ada yang kena bullying, kita hanya bersimpati saja dan membesarkan hati, itu gak ada solusi. Di sini ada permasalahan, seharusnya jika ada permasalahan, nanti opsinya kita pilih yang ada solusi. Ini gak ada solusi sama sekali, kita cuman ya simpati aja, kayak gitu. Ya udah sampai di situ. Maka nanti gak ada solusi, dan hanya korbannya saja ini yang menjadi fokusnya gitu ya. Sementara ya nanti bullying itu masih bisa akan terjadi lagi gitu. Yang B, mempertemukan pelaku dan korban bully untuk menyelesaikan masalah, menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang benar. Oke, ini tepat ya, karena dengan mempertemukan pelaku dengan korban bullying. Berarti ini kita benar-benar kedua-duanya gitu, kita satukan. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi dua pihaknya kita jadikan satu, dan kita di situ jadi fasilitator bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah. Kita berikan solusi, dan kita juga sampaikan apa itu arti pentingnya berteman. Mungkin yang terjadi di situ adalah sebuah salah paham. Dengan kita menjembatani di situ, kita pertemukan jadi satu antara pelaku dan juga korban. Nah, nanti akan ada solusi yang bisa tercapai gitu ya. Yang C,
menemui pelaku bullying agar tidak melakukan lagi. Bisa sih sebenarnya di sini. Tapi memang ini hanya fokusnya ke pelakunya saja ya. Bagaimana dengan nanti si siswanya yang jadi korban itu? Mungkin dia nanti akan ada trauma dan lain sebagainya. Jadi hanya fokus di satu sisi saja gitu. Jadi ini juga masih kurang tepat. Yang D, mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying, memberikan langkah-langkah preventif. Iya, ini juga tepat sih teman-teman. Jadi kita sebagai guru tidak cuma yang di opsi A tadi bersimpati, tapi kita dampingi siswa, kita dampingi si korban tersebut. Gitu. Jadi ada langsung siswanya tersebut merasa bahwa dia didukung gitu, dia tidak merasa takut gitu ya. Jadi didampingi siswa ketika berhubungan dengan pelaku bullying itu, dan kita melakukan juga memberikan langkah-langkah preventif. Oke, kalau kita bandingkan dengan opsi yang B di sini sudah pasti jelas yang lebih tinggi adalah yang B. Karena dia ada solusi dan dia kedua belah pihaknya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada soal yang seperti ini, ada permasalahan dengan kedua belah pihak, diusahakan kedua-duanya memang bisa kita pertemukan seperti itu, tidak hanya satu pihak. Dan memang jika ada permasalahan, diusahakan pilih opsi yang nanti ada solusi gitu ya. Next. 6. Anda memiliki seorang peserta didik yang beragama non-muslim, sedangkan mayoritas peserta didik di sekolah tersebut beragama muslim. Banyak siswa di sekolah tersebut yang enggan bertegur sapa dengannya, apalagi berteman karena perbedaan agama tersebut. Malahan mereka suka mengejek. Bagaimana sikap Anda sebagai pendidik yang mengajarkan tentang kebaikan? Oke, karena di sini ada mengejek ya, berarti masih bully-bully juga yang dikaitkan dengan ras di sini. Kita kaitkan juga dengan kisi-kisi ya, masih hampir sama dengan yang tadi nomor 5. Nomor 5 itu juga ada kisi-kisinya orientasi pada hasil. Nah, karena di sini ada permasalahan, maka kita kaitkan dengan kisi-kisi orientasi pada hasil. Juga kisi-kisi ke komunikasi kita terhadap peserta didik itu. Oke, kita langsung saja analisa yang A. Meminta para pelaku agar meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi kita ini fokusnya kepada pelakunya saja ya, agar minta maaf dan supaya janji tidak mengulangi. Ini masih fokusnya hanya di satu pihak. Jadi saya rasa ini belum bisa jadi jawaban yang paling tepat gitu. Yang B, terlibat aktif menumbuhkan rasa saling penghargaan dengan memberikan tauladan secara langsung. Nah, ini bagus ya. Jadi kita itu aktif bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan itu, karena kan memang Indonesia itu negara Bhinneka Tunggal Ika yang karena perbedaan itu yang membuat kita sekarang semakin kaya gitu ya. Dan kita beri tauladan secara langsung. Tauladan itu sangat penting dan itu nanti impact-nya sangat besar terhadap peserta didik gitu. Ini poinnya tinggi. Lalu yang C, mempertemukan seluruh siswa untuk saling diskusi, menumbuhkan rasa penghormatan antar umat beragama. Oke, ini juga bisa kita temukan seluruh siswa dan berdiskusi, lalu biar supaya mereka itu bisa lebih menghormati, bisa lebih menghargai antara satu dan yang lain walaupun ada perbedaan agama gitu ya. Boleh. Lalu yang D, menyusun peraturan tentang toleransi antar umat beragama dan menerapkan sanksi secara tegas bagi yang melanggar. Dengan sanksi, apakah hanya dengan sanksi itu nanti akan menyelesaikan semuanya? Saya rasa belum ya, jadi ini juga bisa kita eliminasi. Oke, di sini dari opsi yang B dan juga C. Yang lebih tepat teman-teman adalah opsi yang B di sini karena ada kata-kata terlibat aktif. Artinya dengan terlibat aktif itu juga ya sama juga dengan mempertemukan seluruh siswa itu tadi kan kita aktif.
gitu ya. Kita aktif di sini untuk menumbuhkan, di sini saling menghargai, sini juga saling menghormati gitu. Tapi bedanya di opsi B dia lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata tauladan dari guru secara langsung. Jadi itu memperbesar poin di opsi yang B, teman-teman. Ini lebih menguatkan lagi ya. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B. Next. Soal nomor 7. Setiap orang memiliki karakter dan tabiat yang beda. Di kantor Anda, seorang rekan yang ketika menghadapi orang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, egois, sombong, tidak jarang menyakiti perasaan orang ketika berbicara. Dan kadang Anda juga merasa kurang dihargai atas pekerjaan dan juga pencapaian Anda di kantor. Sikap Anda seperti apa? Oke, kita kaitkan lagi ini dengan kisi-kisi ya. Kisi-kisinya adalah karena di sini memang ada permasalahan ya, jadi kita kaitkan dengan kisi-kisi pengambilan keputusan dan juga komunikasi kita dengan sesama rekan gitu ya. Oke, yang A. Saya akan memahami sifat tersebut karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Namun, untuk menyadarkan dia, saya akan berbicara dan bersikap seperti dirinya agar dia menyadari bahwa sikap dan cara berbicara menyakiti perasaan orang. Cara berbicaranya itu menyakiti perasaan orang lain. Oke, ini jadi sebenarnya yang depan udah bagus ya, kita fahami bahwa setiap orang itu punya karakter berbeda. Namun, kita sadarkannya dia itu dengan kita mengikuti karakter dia gitu. Jadi dia egois, dia sombong, dia sering menyakiti orang lain, dibales kayak gitu supaya dia tahu nih, kalau disakitin tuh gak enak. Kalau orang lain tuh egois, gak mau bantu kita itu gak enak. Nah kayak gitu. Itu langsung bisa kita eliminasi ya, karena ini mengarahnya ke negatif. Kalau udah negatif ya udah langsung eliminasi aja gitu. Yang B, saya akan memahami perbedaan karakter setiap orang. Namun, saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang terpenting saya bisa menempatkan diri sewajarnya dan berbicara seperlunya secara rasional. Oke, bisa ya. Yang C, memahami perbedaan karakter merupakan suatu hal yang wajar. Namun, saya harus tetap memberitahunya secara sopan, cara berbicara dan bersikap yang baik. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik di tempat kerja dikarenakan ketidaksesuaian dalam bersosialisasi. Oke, boleh juga. Yang D. Saya memahami bahwa setiap orang tentu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, termasuk teman kerja saya tersebut. Agar tidak merasa tersakiti oleh sikapnya, maka saya perlu pintar untuk mengambil hatinya. Kata-kata di belakang ya, kita pintar mengambil hatinya gitu. Ini juga saya rasa kurang tepat sih teman-teman. Oke, mana sih pilihan jawaban yang paling tepat di sini? Nah, yang lebih tepat adalah opsi yang C. Kenapa? Karena sekali lagi ya, ini ciri-cirinya. Di soal itu ada permasalahan dan di opsi C tadi dia ada solusi. Solusinya apa? Solusinya yaitu memberitahu secara sopan cara berbicara dan bersikap yang baik gitu. Jadi yang pertama sudah kita pahami bahwa memang karakter setiap orang itu beda gitu dan wajar saja gitu. Tapi tetap kita ada pendekatan preventif ya, dan kita sampaikan secara sopan dengan kata-kata yang halus supaya apa? Nantinya tidak ada konflik yang muncul gitu. Jadi di sini benar-benar ada solusi, tanpa solusi itu menghadirkan masalah yang baru gitu ya. Jadi tepat jawabannya adalah yang C. Lanjut.
8. Dalam sasaran kinerja pegawai bulan November, kinerja organisasi di unit Anda semakin baik. Namun, yang menjadi kendala adalah pimpinan yang terkesan sangat mengawasi situasi kerja yang ketat, sehingga dikhawatirkan akan muncul kejenuhan yang berpotensi menurunkan kinerja di bulan berikutnya dan di waktu-waktu yang akan datang. Maka, sebagai pegawai yang berada di unit itu, yang akan Anda lakukan adalah yang A, tetap mengasah kemampuan untuk tidak jenuh dan selalu memotivasi diri untuk memberikan yang terbaik. Oke, bisa ya. Yang B, memahami bahwa apa yang dilakukan pimpinan adalah memang untuk mempertahankan kinerja baik dari unit organisasi dengan penuh kedisiplinan. Iya, tepat sekali di sini. Boleh ya, karena memang di situ sebagai seorang pemimpin memang dia punya kewenangan bagaimana supaya dia mempertahankan kinerja yang sudah bagus dan sebisa mungkin untuk meningkatkan, ya salah satunya ya hal yang dilakukan oleh pimpinan tersebut supaya nanti kinerjanya lebih baik lagi. Jadi kita memang harus bisa memahami hal tersebut. Yang C, tetap menyelesaikan pekerjaan saya sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada dan berusaha untuk menghilangkan rasa jenuh tanpa mengeluh. Oke, yang C ini juga tepat ya. Yang D, tetap melakukan yang terbaik dalam mengerjakan sesuatu dan berupaya untuk tetap mempertahankan performa terbaik. Oke, ini sepertinya opsinya semuanya betul. Bagaimana kita analisa opsi yang kelihatannya semuanya benar, kita bisa jawabnya yang paling tepat. Dan sekali lagi, kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Di sini kisi-kisinya adalah integritas kita, ya. Masuk ke integritas, lalu juga kita sesuaikan dengan konteks soalnya di situ. Oke, berdasarkan itu maka jawaban yang paling tepat adalah yang C di sini. Nah, kenapa yang C? Karena di situ dengan ada kata-kata ya, tetap menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Berarti di situ karena kita akan menyelesaikan pekerjaan kita sebagaimana mestinya, maka sama halnya seperti kita juga mengerjakan sesuatu yang terbaik gitu. Jadi ini opsi yang D itu juga masuk ke situ. Ya, pekerjaan yang sebagaimana mestinya itu kan berarti sesuai dengan kinerja kita yang sudah baik itu tadi. Gitu ya. Lalu di sini yang lebih mengunggulkan lagi, yang membuat opsi C itu lebih kuat lagi adalah ada kata-kata bahwa kita itu di situ tidak merasa jenuh gitu. Kita menghilangkan rasa jenuh tanpa mengeluh ya, dan itu sesuai dengan ini tadi, dikhawatirkan akan muncul rasanya kejenuhan. Jadi tepat ya kita sesuaikan antara opsi yang ada di sini di poin C itu dengan pernyataan yang ada di dalam soal yang dimau oleh soal itu sendiri. Oke ya, next. 9. Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi Anda dalam sebuah tim, maka hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah, oke, kita dapat keywordnya di sini ya. Di sini ada yang namanya kerja tim. Ya, berarti ada tim dan dihubungkan dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Berarti karena di situ ada tim, maka kita kaitkan dengan kerjasama. Ya. Oke, jadi mana sih yang terbaik yang bisa kita lakukan? Yang A, ikut mengambil bagian dalam panitia tersebut dengan menggaungkan semangat integritas di unit saya terlebih dahulu. Iya, bagus ya di sini karena kita sudah ikut mengambil bagian, berarti kita di situ aktif gitu ya. Lalu yang B, berkoordinasi antar unit untuk mewujudkan terlaksananya tujuan kegiatan tersebut. Nah, ini juga bagus karena kita koordinasi, kita juga aktif juga di situ. Yang C, berdiskusi dengan atasan terkait dengan strategi yang akan dibuat sebelum berkoordinasi dengan bagian lain. Nah, ini juga bisa ya karena kita juga punya atasan, kita juga perlu untuk adanya koordinasi dengan atasan supaya nanti kita tahu langkah-langkah selanjutnya yang akan kita tempuh gitu. Lalu yang D, tidak menawarkan kerjasama kepada unit lain karena bisa berdiri sendiri. Nah, ini memang konteksnya negatif, langsung bisa kita
eliminasi. Nah, dari opsi itu mana sih yang paling tepat? Oke, jika kita kaitkan dengan yang ada di soal tadi, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu. Kenapa yang A? Karena sekali lagi ya, kita harus sesuaikan dulu dengan tupoksi atau tugas pokok fungsi kita, dan di sini ada kata-kata sebuah tim gitu. Ya, karena ada kata-kata sebuah tim, jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi kita di sini sudah ikut bagian, berarti kita sudah aktif, kita sudah menggaungkan semangat juga, kita aktif lagi, dan memang dilakukannya di unit saya terlebih dahulu. Iya, karena kan memang di sini adalah teamwork dari tim kita dahulu. Ya, bagaimana jika dari tim kita itu sudah solid, sudah bagus, nanti akan berdampak ke unit yang lain. Dan itu sesuai dengan tupoksi kita di dalam unit kita itu sendiri, ya. Sementara di sini opsi yang lain, misalkan kita koordinasi antar unit atau kita berdiskusi dengan atasan, ya, sebelum kita berkoordinasi dengan bagian lain, itu bisa kita lakukan setelah tupoksi kita lakukan dengan baik di opsi yang A. Gitu ya. Next. Soal nomor 10. Globalisasi yang makin cepat membuat banyak perubahan positif. Tapi di satu sisi pengaruh negatif yang ditimbulkannya juga tidak kalah banyak. Sebagai orang yang bijak, maka yang akan Anda lakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut adalah... Oke, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Ini mohon maaf ya, berisik kayak di sini. Ya, jadi kita kaitkan lagi soal nomor 10 tersebut dengan kisi-kisi ya. Oke, jadi kisi-kisinya adalah karena di sini berhubungan dengan teknologi yang sekarang gitu, jadi berhubungan dengan mengelola perubahan dan bagaimana kita mengambil keputusan gitu. Oke, yang A. Menyikapi globalisasi sebagai perkembangan teknologi yang membawa seseorang menjadi pribadi yang positif dan berpikir jauh ke depan dengan kemudahan. Oke, kita simpan dulu. Yang B. Mengikuti dengan mengambil ilmu yang ada di dalamnya, namun tidak menjadikan globalisasi itu sebagai gaya hidup, karena cenderung akan konsumtif. Oke, boleh kita simpan lagi ya. Yang C. Berusaha mempelajarinya secara bertahap yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya di kantor. Oke, bisa. Yang D. Selektif terhadap perkembangan globalisasi karena tidak semua yang mendunia itu baik dan sesuai dengan budaya yang ada. Ya, mana ini ya yang paling tepat? Karena semuanya sepertinya bagus gitu. Oke. Sekali lagi, kita harus sesuaikan dengan apa yang dimau oleh soal. Di sini keyword yang ada di soal adalah di situ ada kata-kata dalam globalisasi itu dia menghadirkan yang namanya pengaruh negatif gitu teman-teman. Nah, pengaruh negatif itu yang timbul yang tidak kalah banyak. Karena adanya pengaruh negatif itu, maka memang langkah terbaik dan efektif yang harus kita laksanakan adalah yang D. Jadi langkah pertama memang kita harus selektif dulu dengan perkembangan globalisasi itu. Kita seleksi mana yang bagus bisa kita pakai dan yang negatif itu tidak kita pakai atau tidak kita gunakan gitu. Jadi memang opsi D itu benar-benar sudah sesuai dengan opsi yang atau dengan pernyataan yang ada di soal tersebut ya, dan ini juga sudah mewakili dari opsi yang A, B, dan C itu tadi gitu. Dengan kita selektif maka kita ya bisa nanti menyikapi globalisasi itu dengan pribadi yang positif gitu ya. Lalu kita juga nantinya bisa mengikuti dengan mengambil ilmu yang ada, dan juga kita akan mempelajari secara bertahap sesuai dengan tugas pokok fungsi kita. Ini sudah secara umum mewakili dari opsi yang ada di A, B, dan C gitu. Jadi yang tertinggi poinnya adalah yang D di sini teman-teman. Sementara poin keduanya adalah ada di opsi yang B.
ya, karena di situ juga ada positif dan juga negatifnya kita hilangkan gitu ya. Dimana di sini kita tetap ambil positifnya dengan mengikuti, kita ambil ilmu yang ada dan tidak jadikan globalisasi sebagai gaya hidup yang konsumtif. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan dari tryout kompetensi manajerial kali ini ya. Soal-soal manajerial P3K 2021. Lanjut lagi ya, next masih akan bahas kompetensi-kompetensi yang lain. Dan semakin nantinya mendekati dengan hari H pelaksanaan P3K, teman-teman, saya akan terus update info, lalu juga materi-materi juga, dan nantinya teman-teman butuh yang namanya simulasi. Simulasi apa? Simulasi dari soal yang benar-benar mirip dengan apa yang akan diujikan nantinya di tes P3K itu sendiri, baik dari jumlah soalnya, dari timernya, dari masing-masing kompetensinya, dan materi yang ada di dalam masing-masing kompetensi itu sendiri. So, nantinya ketika memang PG itu sudah muncul, jumlah soalnya juga sudah pasti, nanti akan dibuatkan tryout simulasi dengan timer yang sesuai dengan kisi-kisi dan materi yang nantinya akan diujikan di P3K 2021. So, stay tune di Cispi Channel ya. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam Cispi Channel, sharing and learning.